Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi ya di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Sekarang Sejun mendapatkan karyawan baru, yaitu 3 kucing yang akan membantu Theo dalam mendistribusikan pertanian yang akan dijual kepada para petualang manusia. Dan oke dah, seperti apa kisah mereka semua dalam melanjutkan pertanian Sejun, kita langsung aja lah dicapcus. Saat ini Oren sedang murung. Ia meratapi nasibnya menjadi jongosnya si Theo, kucing rendahan yang dari desa Graner. Ia tidak menyangka kucing rendahan itu bisa membuatnya hina seperti ini. Waduh, malahan jadi karyawan langsung dari naga hitam yang agung. Walah, ia merasa takdir ini tidak adil. Dan sekarang ia malah disuruh Theo memetik tomat ceri dan menjualnya. Ini sungguh tidak bisa diterima. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi kalau aku melawan, aku bakal jadi jongos Theo seumur hidup. Aduh, gaswat. Aku nggak mau itu, ngeri bos. Bakal jadi budak Theo selamanya. Ampun dah. Dan tiba-tiba, tak. Waduh, malah dijitak dari belakang. Woi Theo, apalagi Aku sudah melakukan semua permintaanmu. Aku sudah melakukannya dengan benar. Aku sudah memetik tomat sesuai dengan yang kau ajarkan. Kenapa kau menjitakku lagi, Theo? Wow, Oren budek. Dari tadi aku memanggilmu, ya. Kita harus segera berkumpulnya. Kenapa kau malah melamunnya? Kau budek ya, nya. Aku sampai harus menjitak kepalamu supaya kau mendengarkanku, nya. Cepat kumpul. Kita akan berangkat sekarangnya. Theo kurang asem. Berhenti merendahkanku. Aku tidak terima. Sekarang juga akan aku kulumat habis kau, Theo rendahan. Ucap Oren marah-marah. Dan ternyata, sering. Waduh, ada LK yang memancarkan aura ngekill. Gile, ia adalah pengawal Theo. Apapun yang terjadi kepada Theo, itu adalah tanggung jawab si LK. Jadi, ancaman Oren itu membuat LK siap siaga untuk ngekill si Oren. Waduh, udah gaswat. Oren langsung panik. Lepaskan tanganmu, nya. Kau mau tanganmu kayak Agus Nohen, nya. Walah, malahan Agus Nohen. LK pun menurunkan waspadanya karena Oren bersikap baik kepada Theo. Ia merasa kalau Oren itu karyawan baru yang sulit diatur, perlu ditegaskan. Dan Oren pun langsung minta maaf, kemudian ia memijat pundak Theo. Ia mengatakan kalau Theo butuh dipijat, soalnya Theo itu kan kepala divisi perdagangan ya, jadi ia pasti lelah bekerja seharian. Kau anak baiknya, kau cepat belajarnya, cepat ikuti akunya, kita akan segera berangkat. Dan oke, siap bos Theo, siap dah. Ucap Oren tersenyum terpaksa. Kemudian Theo menghampiri Jeff dan Joff. Mereka adalah 2 kucing pelayannya Oren. Sekarang status mereka sama dengan Oren, yaitu jongosnya Theo. Mereka bukan lagi pengawal si Oren, namanya Jeff dan Joff. Theo mengatakan kepada Jeff dan Joff kalau mereka hukumannya dikurangi 1 hari, soalnya Jeff dan Joff bekerja dengan giat dan mengumpulkan tomat cherry sampai penuh. Hadiahnya pengurangan 1 hari dari 10.000 hari pembayaran hutang. Wah, Oren langsung ngegas. Ia juga ingin mendapatkan pengurangan hari hukuman. Apa ia juga mendapatkannya? Ya jelas tidak, bodoh. Kau mengharapkan itu mimpi ya. Waduh, Oren shock berat. Ia tidak mendapatkan pengurangan 1 hari pun. Ya gimana lagi? Oren tidak memuat tas bandelnya sampai penuh. Separuh aja nggak ada. Udah gitu, banyak protes lagi. Tambah 1 hari hadiahnya. Jadi Oren masih utuh ya, 10.000 hari. Waduh, gaswat mah. Kemudian ada Sejun menghampiri kucing-kucing pedagang. Sejun bertanya tentang hari pertama kerja di pertanian Sejun. Apa pekerjaannya bisa diselesaikan? Ya tentunya, ini kan pekerjaan mudahnya. Ya, Sejun tersenyum mendengar jawaban Theo.
Ia merasa Theo telah mendidik dengan benar ketiga kucing baru ini. Sejun berharap Theo bisa menjadikan tiga kucing ini menjadi pedagang tingkat menengah supaya tas bandelnya bisa lebih besar lagi dari Theo sekarang. Tapi Theo bertanya kepada Sejun. Sejun berpakaian lengkap, ada topi dan juga senjata kapak dan pisaunya juga dibawa itu. Emang Sejun mau kemana ya? Apa kau mau bertualang ya? Yoi bro, aku akan ke tepi hutan barat. Aku akan mendatangi langsung markas dari para monster pohon Evil. Akan aku cari penyebab utama dari pohon Evil yang mendatangi pertanianku. Walah, Theo yang mendengar itu langsung melongo. Emang bisa datang langsung ke tempat berbahaya seperti itunya? Kemudian scene berpindah di hutan dalam wilayah Ibu Keeng. Di situ ada Keeng dan Ibu Keeng, ada Sejun dan tiga serigala perak, serta tiga kucing pedagang yang dipimpin sama si Theo. Mereka berkumpul untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tapi Theo marah-marah. Ia memarahi Sejun yang ceroboh mau memasuki wilayah berbahaya. Itu markasnya monster pohon Evilnya. Itu very dangerous-nya, bahayanya. Walah, sampai segitunya, Sejun jadi bingung mau merespon apa. Ayah bersama Keeng, ayah akan aman bersama Keeng dan ibu. Jadi kakak kucing tidak usah khawatir ya, ucap Keeng. Kau itu sudah merendahkan ibu Keeng dan juga Keeng, Theo. Mereka itu hewan terkuat di pertanian Sejun. Masa aku ke tempat berbahaya nggak ngajak mereka? Ya modern lah gue. Jadinya kau tidak usah khawatir. Ibu Keeng dan Keeng akan menemaniku. Ya sudahnya, aku akan berangkatnya. Tapi kau harus pahamnya, pohon-pohon itu berbahayanya. Jangan kau dekati mereka terlalu dekatnya. Itu sarang mereka. Apa aku perlu menemani bos Sejun, Bang Theo? Ucap Elka. Udah, nggak usah. Aku rasa beruang Crimson lebih hebat daripada kau serigala perak. Pastikan kau tidak dalam bahayanya. Kalau tidak, aku bakal jadi pengangguran lagi, nya. Kau harus baik-baik saja, nya. Udah, sono berangkat. Emang aku selemah itu sampai harus dikhawatirkan seburuk itu. Buset dah. Oke, nya. Aku harus berdagangnya. Aku akan membawa 3 orang baru itunya. Aku harap mereka tidak membuat kekacauannya. Pastikan kau menjual semua barang daganganmu. Jangan lupa untuk mendidik anak buahmu supaya pekerjaanmu jadi lebih mudah. Oke, siapnya. Dan ya, mereka semua pun pergi melambaikan tangan. Mereka semua menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi Oren tampak murung. Sepertinya ia masih sedih dengan nasibnya, yaitu menjadi jongosnya Theo. Kucing paling ia benci di Dungeon Tower. Buset dah, apa sebenarnya nasibku? Dan oke dah, sekarang saatnya untuk menyerang musuh. Keeng, Ibu Keeng, ayo kita bersiap. Kali ini kita akan menyerang mereka. Oke, oh, siap ayah. Dan ya, scene pun berpindah. Langsung ke lokasi hutan tepi barat, markasnya para pohon Evil. Di hutan tepi barat, hutannya terasa gelap. Dan di situ ada si Keeng dan Ibu Keeng, serta Sejun. Mereka sedang menyusuri hutan tepi barat dengan hati-hati. Mereka berjalan perlahan sambil melihat kondisi sekitar. Sejun merasa kedinginan dengan kondisi di hutan tepi barat. Rasanya seperti berada di kuburan, dingin, gelap, dan menyeramkan. Kayaknya pasang tarif 50.000 buat jadi rumah hantu oke juga nih. Apalagi ada wajah-wajah pohon yang menyerupai hantu. Benar-benar terkesan memasuki wahana rumah hantu ini mah. Tapi tiba-tiba Ibu Keeng maju mendahului Sejun. Ia mencium bau busuk yang mendekat. Ibu Keeng harus melindungi Sejun dari ancaman para pohon Evil. Jadi ia akan maju duluan. Dan ternyata melalui pandangan jauh Ibu Keeng, ia bisa melihat dengan jelas pohon Evil datang menyerang mereka. Ibu Keeng menyuruh Sejun untuk bersiap karena pohon Evil berjumlah banyak. Dan itu dia pohon Evilnya. Mereka berdatangan mau menyerang penyusup yang memasuki wilayah mereka. Buset dah, banyak banget. Tapi terlihat aneh penampakan dari pohon Evil ini. Kok bentuknya beda ya dengan pohon Evil yang menyerang pertanian Sejun? Apa ini sebenarnya? Kemudian Keeng menyuruh Sejun untuk menjauh karena pohon Evil yang terlalu banyak. Dan ia mengatakan kalau mereka itu sudah dikepung. Bahkan jalan pulang juga sudah dihalau para pohon Evil ini.
Walah, bujur buset, apaan itu? Serem banget. Sejun kaget melihat ada akar menyeramkan yang mengarah di depannya. Dan ternyata itu pohon evil zombie. Tampangnya benar-benar mirip zombie. Tapi ini pohon aneh bener dan semua pohon zombie bergerak maju mendekati Sejun. Mereka semua menyerang Sejun bersamaan. Ibu Keng langsung siap siaga, sedangkan Keng ia malah kebauan. Buset, baunya busuk banget. Sejun sendiri malah panik. Ia tidak menyangka bakal ada monster zombie pohon. Gile ini mah, nggak karuan banget lagi baunya, melebihi busuknya bangkai tikus. Bener-bener dah. Dan puar. Ibu Keng menghancurkan satu pohon zombie. Sejun kaget karena hantamannya langsung mengendarkan pijakannya. Tapi para pohon zombie mulai menyerang. Mereka menyerang dengan cambuk di mulutnya. Dan ternyata itu membuat Ibu Keng terlilit. Waduh, dah malahan Ibu Keng kesulitan untuk bergerak. Sejun pun mengeluarkan skill barunya. Ia akan keluar dari sini dan mundur. Terlalu bahaya, terlalu banyak ini musuhnya yang harus dilawan. Dan ini dia skill baru dari Sejun. Walah, ada api kecil di atas kepala Sejun. Api apaan itu dah? Karena khawatir, Keeng pun menutup api di kepala Sejun. Keeng takut kalau api itu membakar ayah Sejun. Lah, jangan dimatikan Keeng. Itu skill baru ayah. Itu skill api persahabatan yang diberikan oleh Apple Flame. Jangan dimatikan Keeng. Oh begitu, Keeng baru tahu. Dan oke dah, akan ayah perlihatkan jurus ayah yang baru. Ini jurus api persahabatan yang akan membumi hanguskan para monster pohon zombie itu. Bersiaplah dan treng. Dua senjata Sejun dibenturkan dan itu membuat ada percikan api yang memancar. Sejun senang melihat percikan api itu, soalnya skill yang ia gunakan membutuhkan percikan api. Dan oke, ini dia friendly fire. Api kecil yang ada di depan kepala Sejun langsung menyala terang dan tiba-tiba api itu membesar. Wah, besar sekali. Ini sepertinya skill sihir api yang dipicu oleh percikan api. Skill api Sejun pun mengenai pohon zombie dan apinya langsung membakar pohon zombie. Apinya membakar dengan cepat. Ini seperti menyiram bensin di tengah kebakaran hutan. Gile. Ibu Keng pun terlepas dari jeratan lilitan pohon zombie. Ia menatap para pohon zombie yang telah terbakar. Ibu Keng pun menyuruh Sejun untuk kembali ke pertanian. Di sini sangat berbahaya, soalnya api Sejun telah membakar hutan tepi barat. Kalau nggak keluar sekarang, bisa ikut-ikut kebakar ini mah. Dan ya, Sejun langsung menaiki Ibu Keng. Dan mereka berlari menjauhi hutan pohon tepi barat. Mereka akan keluar, soalnya udah kebakaran ini mah. Sejun panik, karena kebakarannya cepat sekali meluas itu. Ini terlalu berbahaya. Apa mereka bisa keluar dari hutan yang terbakar ini? Lah, malah dari gaswat. Sejun pun menyuruh Ibu Keng untuk berlari lebih cepat. Karena api yang terbakar sangat-sangat cepat meluas. Bisa gaswat dah kalau terkepung kobaran api, tapi Ibu Keng tidak bisa melakukannya. Soalnya di depan itu ada pohon zombie. Waduh dah, gaswat. Malah dikepung sama pohon zombie duluan. Lah. Ibu Keng pun meminta Sejun untuk mengeluarkan skill apinya untuk membakar zombie-zombie itu yang ada di depan mereka. Tapi Sejun sedikit khawatir karena cairan zombie itu seperti bensin yang mudah sekali terbakar. Tenang saja ayah, Keeng akan membantu. Oh, kalau begitu bersiaplah Keeng. Akan aku keluarkan skill api persahabatan. Kau langsung eksekusi Keeng. Ucap Sejun sambil menyiapkan percikan api. Dan friendly fire. Sejun mengeluarkan percikan api yang mulai tersambar api persahabatan. Dan Keeng langsung melompat. Ia melompat dengan cepat. Sejun sampai kaget karena lompatannya tinggi bos. Dan ini dia Keeng. Ia bersiap untuk menghempaskan api persahabatan dan apinya dihempaskan dengan kuat dan keluar. Meledak. Gile,
Keeng luar biasa, api persahabatannya seperti meriam cannon yang meluncur tajam. Bahkan apinya meledak lebih besar dari skill api Sejun sebelumnya. Gile! Sampai-sampai para Ox mendengar dengan kencang suara ledakan dari hutan tepi barat. Bos Ox sampai bertanya-tanya, ledakan apa itu, Mo? Tidak hanya Bos Ox, para kelinci di pertanian Sejun juga kaget. Mereka kaget luar biasa karena ledakannya begitu menggelegar. Mereka malah jadi khawatir dengan Pak Sejun beserta Keeng. Soalnya mereka ada di lokasi ledakan itu. Gaswat ini mah. Dan ternyata langkah kaki sempoyongan menghampiri para kelinci. Ternyata itu Sejun bersama Keeng dan Ibu Keeng. Mereka selamat dan sampai ke pertanian Sejun dengan kondisi kotor dan mukena. Beberapa saat kemudian Sejun sedang minum, ia sedang istirahat dan membersihkan diri. Sejun berterima kasih kepada Apple Flame. Berkat api persahabatan, Sejun bisa selamat dari para pohon zombie yang telah mengepung mereka. Bener-bener dah, situasinya gaswat banget. Kau terlalu gegabah, Pik. Hutan sekarang terbakar, Pik. Kami di sini sangat khawatir, Pik. Ucap Bapak Kelinci. Santai saja, semuanya aman. Sekarang untuk sementara, kita tidak akan diserang pohon Evi lagi. Soalnya hutannya masih terbakar. Kita sekarang bisa mempersiapkan pertanian untuk menjadi lebih kuat lagi pertahanannya. Di saat mau istirahat, Sejun malah mendapatkan notifikasi. Beekeeping yang naik level menjadi 4. Dan para ratu lebah langsung menghampiri Sejun karena mereka mau melaporkan sesuatu kepada Sejun. Ternyata Ratu Lebah mengatakan kalau mereka sekarang bisa membuat jeli madu langsung, dan jeli madu itu bisa meningkatkan skill dari pemakannya, dan para Ratu Lebah sangat bersemangat sekali untuk membuatkan jeli madu ini. Tentunya untuk Pak Sejun gitu ya, supaya Pak Sejun bisa lebih kuat lagi meningkatkan skillnya. Wala wala wala, Sejun kaget bisa meningkatkan skill. Gile ini mah, luar biasa ini mah. OP bener ini jeli madu.